Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari AKH Channel. Di video kali ini saya akan melihat perkembangan dari bahan bonsai. Ini bahan bonsai tambat sapi, sahabat ya. Tumbuhan ataupun sejenis tumbuhan semak yang saya program menjadi bonsai, sahabat ya. Nah, di sini saya akan berbagi kepada sahabat semua. Jadi intinya mau bahan bonsai apapun, kalau kita program terus kita tanam dengan baik, kita cek unsur hara tanah yang ada di pot tersebut, insya Allah dapat menghasilkan bahan bonsai ataupun bonsai yang bagus, sahabat ya. Nah, boleh dilihat bonsai tambat sapi ini udah saya pelihara sekitar 1 tahun kurang, sahabat ya. Di situ di video-video saya ada teknik cara mengecilkan daun, terus teknik gerak dasar dari bahan bonsai tambat sapi, bahan bonsai yang menurut saya cukup recommended, sahabat ya, dijadiin bahan bonsai. Ini dari umur 1 tahun, dari mulai perantingan, terus percabangan juga tidak ada yang mati ranting, sahabat ya. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari bahan bonsai tambat sapi, walaupun tanaman liar, sahabat ya, tanaman semak, tetapi kalau kita program dengan baik dapat menghasilkan karya seni yang cukup indah, sahabat ya, untuk kita pajang di meja ataupun di teras rumah, walaupun tidak kita proyeksikan untuk jadi bonsai yang petarung, sahabat ya, yang buat kontes lah istilahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita pelihara dengan baik, dengan penahapan yang jelas, insya Allah nanti ke depannya bonsai ini akan menjadi bonsai yang bisa kita bawa ke kontes, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat sama sahabat. Ini dari gerak dasarnya udah saya lakukan dengan bagus, sahabat ya. Di video-video sebelumnya juga ada di situ teknik untuk gerak dasar, terus untuk mengecilkan daun. Ini dari mulai daunnya sudah rapat, sahabat ya. Nah, di sini saya berbagi sharing buat sahabat semua, bahan bonsai apapun kalau kita jadikan dia kita program, terus kita wiring dengan baik, terus kita pruning dengan baik, insya Allah dapat menghasilkan karya seni yang cukup indah, sahabat ya. Nah, di sini saya akan menata ulang dari bahan bonsai tambat sapi ini yang saya punya, sahabat ya, yang saya udah program, udah saya lakukan wiring, terus lakukan penahapan dari mulai cabang-cabang yang ini, sahabat. Nah, boleh dilihat dari mulai cabang yang ini udah saya tahap dengan penahapan beberapa kali, keluar anak ranting, terus cucu ranting. Ini sudah memenuhi kriteria bonsai, sahabat ya. Nah, di video sebelumnya juga di situ ada pertumbuhan yang kecil, sahabat ya. Yang di video-video sebelumnya ada pertumbuhan yang kecil. Nah, ini sekarang udah mulai besar, sahabat ya. Untuk mengisi background ke depan, cuman arahnya tidak panjang segini, sahabat ya. Walaupun tampak dari depan terlihat, tapi ini tidak mengganggu pemandangan, sahabat ya. Tidak mengganggu pemandangan karena ini posisi dari bawah pot ini ke atas ini cukup dominan, sahabat ya, cukup jauh. Kalau misalkan di sini, nah ini pertumbuhan di sini ini baru menghalangi pemandangan, sahabat ya. Ini soalnya pertumbuhannya di atas, makanya saya pelihara. Di video-video sebelumnya ini baru kecil, ini sekarang udah besar, sahabat ya. Ini keunikannya tambat sapi ini nih, ada bunganya, sahabat ya. Bunganya kuning, sangat indah. Ini daunnya udah sangat-sangat mengecil, sahabat ya. Nah, boleh dilihat. Nah, ini daunnya sudah sebesar kuku juga enggak, sahabat. Nah, ini boleh dilihat daunnya sebesar gini. Ini di video-video sebelumnya teknik untuk mengecilkan daun tambat sapi di situ ada, sahabat ya. Ini boleh dilihat sama sahabat, ini sangat-sangat kecil. Berkali-kali lipat kalau kita program dengan baik, sahabat ya. Nah, di sini udah mulai pertumbuhannya udah mulai bagus, rimbun.
Nah, di sini saya akan melakukan penahapan biar nanti bonsai ini menjadi bonsai petarung sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat. Akan saya pangkas seperti biasa. Kalau kita melakukan pemangkasan, kita harus harus lihat dulu kondisi dari dari pertumbuhan atau ruas-ruas dari dahan ataupun ranting yang mau kita pangkas sahabat ya, biar nanti dia menghasilkan tunas yang rapat terus sesuai dengan apa yang kita harapkan sahabat ya. Nah, ini dari mulai pertumbuhannya ini sudah bagus sahabat, udah kecil daunnya juga, sangat-sangat mengecil. Ini tinggal melakukan pruning, ini udah jadi bonsai yang indah sahabat ya. Dari mulai cabang, terus ranting, terus dahan, anak ranting, cucu ranting di sini udah terpenuhi sahabat ya, sudah bagus. Tinggal lakukan kita pemeliharaan dengan baik, cek unsur hara dari tanah tersebut. Insya Allah ini tumbuh dengan bagus sahabat ya. Nah, ini tinggal kita lakukan pruning untuk menghasilkan daun yang kecil dan memperapat juga sahabat ya. Kalau yang ini tidak akan saya pruning, tidak akan saya pruning juga, ini mah masih kecil, nanti nunggu besar biar sesuai dengan dahan-dahan yang ada di bagian bawah, bagian atas sahabat ya. Nah, ini tinggal kita pruning biar nanti pruning juga kita harus menyesuaikan sahabat ya, harus kita lihat biar nanti dia menghasilkan tunas yang bagus sahabat ya. Ini akan saya proyeksikan untuk jadi mencetak bahan bonsai dari semak menjadi bonsai yang indah sahabat ya, yang indah siap dipajang di meja teras ataupun meja kita untuk menemani kita ngopi bareng sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat, ini sangat bagus, sudah rapat perantingannya sahabat ya. Nah, ini dari mulai perantingannya terus dahan-dahannya udah mulai bagus, tertata dengan sempurna. Ini lakukan pemangkasan juga kita harus hati-hati, kita sesuaikan sahabat ya, biar nanti dahan utama yang bawah tidak, istilahnya cek bahasa Sunda mah, jangan balapan lah sama yang di atas sahabat ya. Jadi ada jeda antara dahan bawah sama dahan atasnya sahabat ya. Nah, seperti ini daunnya udah sangat-sangat mengecil sahabat, boleh dilihat. Nah, ini udah di pruning, nanti dia akan tumbuh lagi tunas-tunas baru sahabat ya. Nah, ini calon pasti arah mahkotanya ini udah jelas sahabat ya, udah terlihat bagus. Walaupun tanaman semak yang tumbuh liar gitu sahabat lah di semak, ini juga saya dapat dulu dari sawah, di pelataran sawah sahabat ya. Saya ambil terus saya tanam, terus saya program. Boleh dicek lah di video-video saya yang terdahulu, cara membuat gerak dasar dari bahan bonsai tambat sapi, terus teknik mengecilkan daun. Di situ udah ada sahabat ya, udah tersedia, tinggal dicek aja. Walaupun kita mempunyai bahan sederhana dari semak, cuman kalau kita tahap kita lakukan, insya Allah dia akan dapat menghasilkan karya seni yang lumayan bagus lah sahabat ya. Bisa kita pajang di teras meja, di pekarangan rumah. Nah, ini seperti ini. Terus ini juga ada jenjang sahabat ya, antara dahan sama ini, dahan yang ini ada jenjang, jadi terlihat dari batang ini terlihat. Nah, ini dari batang terlihat, dari dahan-dahannya ini terlihat. Terus ada ruang-ruang dimensi yang bagus sahabat ya, dari tahapan-tahapan yang kita lakukan seperti ini. Sini saya hanya berbagi sharing buat sahabat semua. Intinya nggak usah ini bahan dari semak jelek, enggak sahabat ya. Semua bahan bagus, bisa dibuat bonsai asal kita program dengan baik,
dari mulai perawatan, terus kita cek unsur hara tanah yang di pot ini, insya Allah nanti dapat menghasilkan bonsai yang bagus sahabat ya. Nah ini mah nggak akan saya iniin dulu, cuman akan saya potong-potong aja. Ini walaupun posisi di depan tetapi tidak menghalangi pemandangan sahabat ya. Soalnya kan ini jarak dari batang bawah ke atas itu ada jeda, terus liukannya itu terlihat sahabat ya. Jadi nggak menutupi pandangan, soalnya alur dari ini tertata, dari sini terlihat, terus dari sini juga terlihat, dari background sebelah sini terlihat. Nah ini lakukan. Terus posisi pertumbuhannya ini bagus sahabat ya, ini lekukan, terus di sini tumbuh, ini bagus sahabat ya, sesuai dengan kriteria bonsai. Kalau misalkan dia tumbuh di sini, nanti lekukan ini keluar tunas, jelek sahabat ya. Nah ini di sini lekukan keluar tunas, di sini lekukan keluar tunas, ini lekukan juga keluar tunas. Nah ini udah disesuaikan sahabat ya, gerak dasarnya ada di video-video sebelumnya di situ. Nah ini background untuk alur mahkotanya kita cukup sampai di sini, nggak usah terlalu panjang, biar nanti dari ruang-ruang dimensi ini terlihat sahabat ya. Nah, boleh dilihat sama sahabat. Sekarang penampilannya sudah terlihat sahabat ya. Dari ruang-ruang dimensinya sudah terlihat dari batang ini. Terus walaupun ini posisinya seperti ini sahabat ya, ini tidak menghalangi pemandangan karena jenjang dari sini yang penjelasannya itu dari sini, ini jauh sahabat ya. Nah ini boleh dilihat, ini terlihat bagus sahabat ya, walaupun bahan semak istilahnya lah yang tumbuh liar di pesawahan biasanya ini. Tapi kalau kita tata dengan baik, nah ini juga ada ruang-ruang dimensinya juga sama sahabat ya. Jadi kita kalau mempruning seperti ini kita harus hati-hati sahabat ya. Kita harus menyesuaikan juga dengan teknik pemotongan, jangan sampai tidak sesuai dengan harapan sahabat ya. Ini udah tertata dengan baik sahabat ya, dari mulai perantingan terus cucu-cucu ranting ini sudah jelas sahabat ya, sudah bagus. Ini tinggal menunggu perapatannya nanti. Nah ini udah background dari alur mahkotanya ini udah jelas. Terus dari sini juga ada ruang-ruang dimensi yang terlihat sangat indah sahabat ya. Nah ini boleh dilihat, ada ruang-ruang dimensi walaupun ini arahnya kecil tetapi dia terlihat besar sahabat ya. Terlihat kayak tumbuh pohon yang besar dengan karakter yang bagus sahabat ya. Nah ini boleh dilihat, kita dekatkan. Nah ini hasil dari program yang saya lakukan sahabat ya, dari beberapa bulan kemarin saya lakukan. Nah ini hasilnya, ini adalah bahan bonsai sederhana dari semak yang saya program sedemikian rupa, dari mulai gerak dasar terus perantingannya sahabat ya. Nah ini boleh dilihat. Nah ini posisinya nanti seperti ini sahabat ya. Nah ini diputar dari berbagai arah juga, ini ruang-ruang dimensinya terlihat jelas sahabat ya, dari mulai alur mahkotanya ini. Nah boleh dilihat, ini sangat jelas sekali terlihat. Itu saja mungkin sahabat yang bisa saya dapat sampaikan, sharing, berbagi buat sahabat semua. Jadi kita jangan berhenti untuk berkarya sahabat ya, melakukan sesuatu itu nanti bisa berguna buat diri kita, buat para sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan, dari mulai penjelasan tentang cara pruning, terus nggak usah bingung, bahan bonsai dari semak juga kita pelihara dengan baik, insya Allah dapat menghasilkan karya seni yang indah sahabat ya. Nah boleh dilihat, ini adalah contoh real yang saya udah lakukan sahabat ya, walaupun dari semak, dari sawah saya ambil terus saya tanam. Ini dari mulai beberapa bulan ini nggak ada yang mati ranting sahabat ya, sangat kuat, recommended untuk dijadiin bahan bonsai sahabat ya. Terima kasih sahabat,
yang sudah selalu mendukung dari video-video AKH Channel. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Terus saya juga berdoa buat sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.